Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-19 dengan judul Purwakala Pangeran Pati. Dalam seri ke-553 ini, dengan para pemain M. Abud sebagai Ken Arok, Heli Ermawati sebagai Ken Dedes, Lili Nur Indasari sebagai Ken Umang, Susi sebagai Emban Matesi, Haris sebagai Ladrang Prawoto, Suryadin sebagai Kesing Kanioko, Arya sebagai Jompo Keling, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Hawa panas seperti menggerayangi halaman istana Singasari. Baginda Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi serasa tidak mampu menahan kemarahannya lagi. Apalagi ditambah oleh sikap Senopati Jompo Keling yang tidak terduga-duga. Jompo Keling dengan tegas menunjukkan rasa tidak senangnya dengan mengajukan pengunduran diri bukan saja di hadapan raja, tetapi juga disaksikan oleh beberapa prajurit yang lain. Kau sadar dengan kata-katamu itu, Senopati Jompo Keling? Hamba tuanku, hamba sadar sepenuhnya dengan apa yang hamba katakan. Dengan cara seperti inikah kau mengajukan permintaan mundur dari keluarga keprajuritan Singasari? Hamba tuanku. Kau tahu bahwa caramu itu menumbuhkan rasa tidak senang kepadaku. Hamba tuanku, hamba mengerti. Bagus, aku hargai Jompo Keling. Sangat aku hargai. Aku senang dengan sikapmu yang jantan. Jarang aku lihat orang berani bersikap jantan di hadapanku. Namun kini aku melihatnya, dan orang yang melakukannya adalah kau. Baik, Jompo Keling. Dengan disaksikan oleh para prajurit yang ada ini, aku turuti permohonanmu. Mulai sekarang kau bukan lagi prajurit Singasari. Mulai sekarang, apapun yang kau lakukan serta apapun yang akan kau alami, bukan tanggung jawab dari keprajuritan Singasari lagi. Nah, aku izinkan kau melepaskan pertanda-pertanda kepangkatanmu sekarang juga. Biar para prajurit yang lain menyaksikannya dan menjadi saksi atas apa yang menjadi pilihanmu. Ternyata tanpa rasa ragu-ragu sama sekali, Senopati Jompo Keling melepas tanda-tanda kepangkatan yang dikenakannya. Senopati Diposari merasakan denyut jantungnya serasa akan berhenti. Senopati Diposari sadar sepenuhnya bahwa bahaya besar justru akan membayangi Senopati Jompo Keling dengan sikapnya itu. Ken Arok dapat dengan mudah membunuhnya, meski Jompo Keling bersembunyi di liang semut sekalipun. Demikian juga dengan para prajurit yang menyaksikan. Perasaan mereka bagaikan diaduk sampai tidak keruan wujudnya. Bagus, kau telah melepas tanda kepangkatanmu, Jompo Keling. Maka mulai saat ini kau bukan lagi seorang prajurit. Kau hanyalah orang biasa. Kalian melihat semuanya. Jompo Keling telah melepas tanda kepangkatannya. Maka mulai sekarang, ia bukan prajurit lagi. Jompo Keling bukan seorang senopati lagi. Dengan demikian, tidak menjadi kewajiban bagi para prajurit dari golongan Wira Tamtama atau golongan Wira Bintara untuk menghormatinya lagi. Nah, prajurit, giring orang itu keluar dari halaman istana ini. Cepat! Merah padam wajah Senopati Jompo Keling ketika dipermalukan sedemikian rupa oleh Baginda Singasari. Dua orang prajurit segera menggiringnya dengan tombak teraju menuju keluar regol istana. Senopati Jompo Keling kemudian terlihat bergegas melangkah menuju ke arah timur. Dan perhatian Sri Baginda kembali tertuju kepada Ladrang Prawoto dan Kesing Kanioko. Dua orang itu menggigil ketakutan. Sebut namamu sekali lagi. Hamba. Sebut namamu sekali lagi. Hamba Ladrang Prawoto, tuanku. Hamba Ladrang Prawoto. Dan aku ingin mendengar sekali lagi siapa namamu. Hamba Kesing Kanioko. Jawab, kalian adalah bagian dari orang-orang yang menculik Anusapati itu. Bukan tuanku, bukan. Ternyata kalian mencoba ingkar. Aku sama sekali tidak senang dengan mulut yang mencela-mencele. Ayo katakan,
Kalian adalah bagian dari komplotan yang menculik Pangeran Pati. Ampuni hamba, tuanku. Hamba bersalah. Hamba terbujuk rayu mulut Ki Buyut yang bermaksud membunuh Pangeran Pati itu. Hamba menyesal, tuanku. Hamba menyesal. Baiklah. Sekarang sesalilah kematian kalian di neraka sana. Jangan, tuanku. Matilah kalian berdua. Apakah yang akan tuanku lakukan itu? Wajah Ladrang Prawoto dan Gesing Kanioko sangat pucat. Mereka merasa bahwa saat kematian mereka sudah sangat dekat. Namun bukan saja kedua orang itu yang merasa umurnya sedikit lebih panjang, tetapi Ken Arok pun tersentak kaget. Demikian juga dengan para prajurit dan senopati yang perhatiannya tertuju pada nasib Ladrang Prawoto dan Gesing Kanioko. Terkejut ketika diusik oleh suara seorang perempuan. Adalah Ken Dedes yang melangkah dengan tatapan lurus tertuju pada Ken Arok. Layakkah kedua orang itu mendapatkan hukuman yang demikian berat, tuanku? Tuanku, mengapa tuanku akan membunuhnya? Bolehkah hamba mengetahui jawabannya? Mereka kenapa, tuanku? Mereka telah berkomplot bermaksud membunuh Anusapati. Berkomplot dengan siapa, tuanku? Bisakah hamba mengetahui kedua orang itu berkomplot dengan siapa? Tentu sangat disayangkan sekali jika keduanya keburu mati, namun belum sempat menyebut dengan jelas dan tegas siapa orang yang berada di belakangnya. Mereka layak dibunuh, Ken Dedes. Mereka bermaksud mencelakakan Pangeran Pati. Hamba, tuanku, hamba bisa mengerti apa yang tuanku katakan. Tetapi siapakah mereka berdua itu? Mereka tidak lebih dari sekedar suruhan, bukan? Tetapi siapa yang menyuruh mencelakakan anakku? Apakah mereka yang berada di belakang orang itu tidak layak untuk mendapatkan hukuman, tuanku? Apakah tuanku tidak berkeinginan untuk mengetahui siapa yang berada di belakang mereka? Ken Arok jelas-jelas kebingungan. Dia tidak mengira Ken Dedes yang selama ini hanya diam, lebih banyak pasrah dan menerima apapun yang disodorkan padanya. Ternyata perempuan itu mampu berteriak menyudutkannya. Ken Arok menatap tajam pada Ladrang Prawoto. Betapa ingin Ken Arok memecahkan kepalanya. Tetapi sayang, di depannya ada Ken Dedes. Tuanku, Baginda yang adil, Ambek Paramarta, tunjukkanlah kepada hamba bahwa Tuan mampu bertindak adil. Tunjukkanlah kepada hamba bahwa Tuan benar-benar seorang ayah yang akan melindungi anaknya di saat ia berada di dalam bahaya. Ken Arok yang tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba bergegas pergi meninggalkan tempat itu, menuju ke bangunan induk istana melalui peringkitan samping kanan. Ken Dedes menghela napas panjang, nampak matanya berkaca-kaca. Ken Dedes kemudian berusaha menguasai diri. Perempuan dari Panawijan itu berbalik dan mendekati Ladrang Prawoto serta Gesing Kanioko. Kedua lelaki itu gemetar ketakutan. Ampuni hamba, tuanku. Hamba mohon ampun. Benarkah kau bermaksud membunuh anakku, Pangeran Pati Anusapati? Ampun, Tuan Putri. Hamba mengaku bersalah, tetapi hamba hanya suruhan, Tuan Putri. Benar, Tuan Putri. Kami berdua hanya suruhan, Tuan Putri. Siapa yang menyuruh kalian? Seorang emban menghubungi kami. Emban itu yang menyuruh kami untuk mencarikan Dukun Teluh, Tuan. Dukun Teluh? Untuk apa? Untuk apa Dukun Teluh itu, Kisana? Untuk membunuh Pangeran Pati, Tuan Putri. Sebut siapa yang menyuruh, siapa yang berdiri di belakang emban itu. Siapa, Kisana? Tuan Putri Ken Umang, Tuan. Ampuni hamba, Tuan Putri. Hamba mohon ampun, Tuan Putri. Ampunilah hamba, Tuan Putri. Gempar yang tengah melanda halaman istana itu serasa menghentak pula dada Ken Umang. Emban Matesih dengan tergopoh-gopoh dan dengan wajah yang sangat pucat menghadap Ken Umang. Dengan terbata-bata, Emban Matesih menceritakan apa yang terjadi. Ken Umang mendengarkannya dengan seksama dan dengan perasaan amat tegang. Kau tidak sedang mengigau, Emban Matesih? Hamba, Tuan Putri. Hamba berkata sebenarnya. Hamba tidak mengerti bagaimana bisa terjadi. Rupanya kau telah bertindak ceroboh, Emban Matesih. Hamba, Tuan Putri. Hamba merasa telah bekerja sebaik-baiknya. Jika perkembangannya seperti ini, hamba tidak tahu. Mungkin kedua orang itu yang telah bertindak ceroboh, Tuan Putri. Siap! Lalu bagaimana, Tuan Putri?
Kau yang membuatku repot, Emban. Semua ini terjadi pasti karena kecerobohanmu. Kalau kau tidak ceroboh, pasti tidak akan terjadi seperti ini. Ampun, Tuan Putri. Pergilah, Baginda sebentar lagi tentu akan mencariku. Hamba Tuan Putri. Sial. Emban Matesih bergegas meninggalkan Ken Umang di dalam biliknya sendirian. Emban itu bergegas menuju ke biliknya sendiri yang letaknya berapa jauh di belakang bangunan induk istana. Di sana terdapat sebuah bangunan yang memang diperuntukkan para emban dan abdi dalam lainnya. Namun belum terlampau jauh emban itu berjalan, seorang prajurit telah menghadangnya. Emban? Ada apa, Ki Lurah? Baginda memanggilmu. Sekarang juga, ayo bersamaku, cepat. Prajurit yang berpangkat lurah itu tidak menunggu terlampau lama. Ki Lurah prajurit itu memegang lengan Emban Matesih dan kemudian setengah digelandangnya perempuan itu melalui peringgitan. Di sebuah ruang, Baginda telah menunggu. Emban Matesih duduk bersimpuh dengan wajah sangat pucat. Seluruh tubuhnya gemetar tanpa menoleh. Baginda menanyainya. Jawab pertanyaan-pertanyaanku, Emban, dan jangan kau berani mencoba mengelak atau berbohong. Ingat, yang berada di hadapanmu seorang raja. Aku mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Aku bisa melenyapkanmu, semudah membalik tangan jika kau berani berbohong kepadaku. Hamba Tuanku, hamba Tuanku. Jangan menangis. Aku muak dengan suara tangisanmu. Mendengar suara tangismu yang membuat aku mual itu juga sudah cukup menjadi alasan bagiku untuk menyingkirkanmu. Benarkah Tuan Putri Ken Umang telah memerintahkan kepadamu untuk mencari seorang dukun teluh? Hamba Tuanku, hamba sekedar disuruh. Jangan menjawab yang lain selain yang aku tanyakan, mengerti? Hamba Tuanku. Perintah apa yang diberikan kepadamu, Emban Matesih? Hamba diperintah untuk mencari dukun teluh. Dukun itu harus membunuh Pangeran Pati. Hamba mohon ampun, Tuanku. Siapa nama dukun teluh itu? Namanya Ki Buyut, Buyut Reraton, Tuanku. Ceritakan dengan jelas. Apa saja yang telah kau lakukan untuk memenuhi perintah Tuan Putri Ken Umang itu? Dengan terbata-bata, Emban Matesih menceritakan semua apa yang telah dilakukannya pada Baginda Singasari. Ken Arok mendengarkan apa yang dipaparkan Emban Matesih itu dengan wajah yang keruh. Ken Arok merasa berada di persimpangan jalan. Demikianlah, Tuanku. Hamba mohon ampun. Hamba sangat menyesal, Tuanku. Emban. Hamba, Tuanku. Untuk kali ini aku akan memaafkan, tetapi aku perintahkan kau menyumpal mulutmu sendiri. Jangan kau jual cerita di pasar-pasar. Mengerti? Hamba mengerti, Tuanku. Akan lebih baik jika kau tidak perlu menampakkan diri di jalan-jalan. Mungkin orang sudah pada bosan melihat wajahmu, Emban. Sudah, pergi sana. Wah, mengapa denganmu, Matesih? Tidak biasanya kau menangis. Apa yang kau tangisi, ya? Ada apa, Matesih? Aku ingin mati saja. Loh, kenapa? Mengapa kau ingin mati, Matesih? Persoalan apa yang membuatmu ingin mati, ya? Ambilkan aku pisau. Loh, kowe iki waras apa ora toh? Aku ingin mati. Aku ingin mati. Sementara itu, di saat yang bersamaan Ken Arok telah berada di bilik Ken Umang. Beberapa saat lamanya Ken Arok hanya berjalan hilir mudik di ruangan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meski mencoba untuk setegar apapun, namun ternyata Ken Umang terlihat gelisah. Perempuan yang duduk di bibir pembaringan itu menundukkan kepala dan sesekali melirik suaminya. Ternyata Ken Umang tidak berani berbicara mendahului suaminya. Aku tidak habis mengerti. Bagaimana kau bisa melakukan hal itu, Umang? Di luar sana gempar dan aku tidak mampu untuk membendung. Semua orang sesingasari akan membicarakan peristiwa yang terjadi hari ini. Anusapati hilang. Hamba tidak tahu siapa yang melakukannya, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang penculikan Pangeran Pati itu. 2 orang pecundang mengaku berkomplot denganmu untuk melenyapkan Pangeran Pati. Bagaimana? Apakah kau akan mengingkarinya? Mengapa diam, Ken Umang? Bagaimana jika hal itu hamba katakan sebagai sebuah fitnah, Tuanku? Fitnah? Kau berani mengatakan kepadaku itu hanya sebuah fitnah? Ulangi sekali lagi, Ken Umang, dan pertimbangkan baik-baik sebelum kau menjawab. Bukan demikian yang hamba maksud, Tuanku. Lalu apa? Kepada Tuanku, hamba tentu tidak akan berani berbohong. Akan tetapi jika ada orang lain yang mempersoalkannya, apakah tidak boleh hamba memutar kenyataan? Yang terjadi itu sekedar sebuah fitnah. Bukan main.
Lalu? Hamba bisa mengatakan bahwa yang berada di belakang peristiwa itu adalah istri tua tuanku sendiri. Dengan cara yang sedemikian halus dan luar biasa, istri tua tuanku memfitnah hamba. Gila. Hamba tuanku. Kau benar-benar gila, Ken Umang. Bagaimana kau sanggup membayangkan dan kemudian berusaha mewujudkannya dalam kenyataan hal-hal yang sedemikian itu? Hamba tuanku, hal itu hamba lakukan karena rasa cinta hamba kepada tuanku Sri Baginda yang tidak terukur tingginya. Seperti itukah caramu menampakkan cintamu kepadaku, Ken Umang? Yang kau lakukan dengan tukang teluh itu, yang kemudian justru ditangkap dan dibelejeti oleh orang tidak dikenal, itu justru mencoreng wajahku. Wajah Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi berlepotan kotoran yang paling menjijikan karena perbuatanmu yang tidak kau pertimbangkan masak-masak. Pernahkah kau bayangkan, Ken Umang? Nah, kalau belum, sekaranglah saatnya kau sebaiknya mulai membayangkan. Sekarang Anusapati hilang. Semua orang menjadi gempar, geger. Semua orang menunjuk hidungku, hidung Ken Arok. Seolah akulah yang mendalangi lenyapnya Pangeran Pati itu. Semua orang mempercakapkan Ken Umang dan tak akan ada seorang pun yang sanggup membendung meskipun seorang raja seperti aku sekalipun. Di pasar-pasar, di warung-warung, di setiap rumah dan di sawah-sawah, hilangnya Pangeran Pati Anusapati adalah merupakan pembicaraan yang paling menarik. Kemudian, belum lagi hal itu mereda. Sekarang muncul lagi peristiwa yang tidak kalah menggegerkan. Kalau peristiwa itu menyangkut orang lumrah Ken Umang, maka tidak akan banyak yang mempercakapkan. Namun karena menyangkut aku, menyangkut seorang raja, menyangkutmu, maka jadilah peristiwa itu sebuah santapan sarapan dan makan malam yang paling lezat. Kau tidak pernah membayangkan akibat perbuatanmu akan seperti itu, Ken Umang. Hamba merasa bersalah, tuanku. Semua itu hamba lakukan karena hamba menyintai tuanku. Karena hamba melihat tuanku tidak segera bertindak. Begitukah caramu menerjemahkan rasa cintamu kepada aku, Ken Umang? Sebenarnya lah, tuanku, cinta hamba kepada tuanku sedemikian besarnya. Rasanya sakit di dalam hati hamba karena ada perempuan lain di dalam hati tuanku pula. Ken Umang, betapa serakahnya kau. Nampak sekali keserakahanmu itu sampai menutupi akalmu. Kau lupa, Ken Umang, bahwa sebelum aku mengambilmu, aku telah mempunyai istri. Jika ada yang merasa sakit hati, bukan kau, Ken Umang. Tapi seharusnya Ken Dedeslah yang sakit hati karena telah mengganggu suaminya. Kau lupa, Ken Umang, kau ingin memilikiku seorang diri. Seolah kau adalah seorang perempuan yang bersih. Kau lupa bahwa kau dulu adalah seorang pelacur. Pucat bias wajah Ken Umang. Wajahnya tiba-tiba serasa menebal, setebal dinding pembatas antara pagelaran dengan peringgitan. Sementara Ken Arok masih nampak bergejolak. Tatapan matanya tajam, menusuk ke mata Ken Umang. Mata perempuan yang sedang hamil itu berkaca-kaca. Tuanku, hamba memang perempuan hina. Hamba memang bekas pelacur. Tetapi yang namanya pelacur itu, entah mengapa Baginda yang adalah seorang raja berkenan menyentuh tuanku. Lebih baik izinkan hamba untuk kembali ke kampung halaman asal hamba. Apa? Hamba tidak layak untuk mendampingi tuanku di sini. Kembalikan hamba ke desa asal hamba. Ken Arok menatap wajah Ken Umang dengan seksama. Tatapan matanya kemudian turun ke perut perempuan itu yang nampak semakin membesar. Aku tidak mengira jika aku masih berkesempatan hidup, memperpanjang hidup. Seperti mimpi, tubuhku masih terasa panas dingin sampai sekarang. Punggungku serasa masih dirambati semut ribuan banyaknya. Hampir saja kita mati, Ladrang. Iya. Nyaris saja kita menjadi mayat yang terkapar. Dan barangkali oleh Baginda diperintahkan menghanyutkan ke sungai. Atau menjadi santapan anjing. Aku tidak habis mengerti dengan Tuan Putri Ken Dedes. Betapa putih hati Tuan Putri Ken Dedes itu. Aku semakin tidak habis mengerti
mengapa kita bisa terpengaruh oleh bujuk rayu Tuan Putri Ken Umang yang berhati culas itu. Benar-benar sebuah pengalaman yang paling mengerikan. Akan tetapi, itu belum berarti kita sudah bebas dari bahaya, Kakang Gesing. Ya, sewaktu-waktu, Baginda bisa muncul di hadapan kita dan mencekik leher kita. Iya. Atau Baginda bisa memerintahkan kepada para prajurit untuk memburu kita. Kita ikuti saja petunjuk Tuan Putri Kenderes. Kisanak Gesing Kanioko dan Kisanak Ladrang Prawoto, aku memaafkan apa yang telah kalian lakukan. Jadikanlah apa yang kalian alami itu sebagai sebuah pelajaran yang paling berharga untuk selanjutnya. Setiap akan melakukan apapun atau bertindak apapun, pertimbangkanlah sebaik-baiknya. Pergilah Kisanak berdua yang jauh, carilah tempat persembunyian yang aman, karena mungkin Sri Baginda tetap melanjutkan keinginannya untuk membunuh kalian berdua. Terngiang, terbayang-bayang apa yang diucapkan oleh Putri Kenderes di benak Ladrang Prawoto dan Gesing Kanioko. Kedua orang itu segera bangkit setelah duduk beristirahat beberapa saat lamanya. Mereka segera melanjutkan perjalanan untuk minggat sejauh-jauhnya, menghindari kemurkaan Sri Baginda yang mungkin tetap membayangi mereka. Sebenarnya lah, beruntunglah Ladrang Prawoto dan Gesing Kanioko, karena Baginda tidak memikirkan mereka lagi. Hamba mengaturkan sembah, Tuanku. Senopati Diposari. Hamba, Baginda. Masih belum ada titik terang di mana Pangeran Pati dan bagaimana nasibnya. Demikianlah, Tuanku. Para prajurit yang disebar sebagian belum kembali. Baiklah. Tugas yang semula aku berikan kepada Senopati Jombokeling, aku limpahkan kepadamu, Senopati Diposari. Tugasmu adalah usahakan sedapat-dapatnya untuk menemukan kembali Pangeran Pati. Hanya dengan menemukannya kembali, kotoran yang melekat di wajahku bisa dilenyapkan. Kau mengerti? Hamba, Tuanku. Kemudian cari Jombokeling. Aku tidak senang dengan orang yang berani menentangku seperti Jombokeling itu. Buru dia. Aku menghendaki mayatnya dijadikan santapan serigala di hutan-hutan. Baiklah, apapun yang kau lakukan, aku beri keleluasaan seluas-luasnya kepadamu untuk melaksanakan perintah itu. Untuk beberapa hari, aku akan menyepi di Sanggar Pamujan. Selama itu aku tidak ingin ada siapapun yang menggangguku. Manakala aku telah pudar dari Sanggar Pamujan, aku berharap kau telah berhasil melaksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Senopati Diposari termangu. Belum lagi dia menjawab, Baginda Singasari telah beranjak meninggalkannya. Tugas yang diterimanya itu membuat dada Senopati Diposari terasa sesak, menyangga beban yang sangat berat. Maka demikianlah, waktu yang telah semakin sore itu digeser oleh datangnya malam. Dan di saat petang, Ken Arok telah mengunci diri di dalam bilik Pamujan. Namun sebenarnya, ketika waktu bergerak ke arah malam, Ken Arok telah memacu kudanya kencang-kencang. Kuda putih itu berderap meninggalkan kota raja. Bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, kuda putih yang ditunggangi oleh Ken Arok itu melesat dengan cepat membelah malam. Namun meski malam gelap gulita, bukanlah merupakan sebuah hambatan bagi Ken Arok. Gulita. Namun seekor kuda putih mampu melesat dengan cepat, seolah-olah bisa melihat jalan dengan jelas dan tidak khawatir akan menabrak atau terperosok. Namun sebenarnya lah, Ken Arok yang mengendarai kuda itu menggunakan kemampuan ketajaman matanya yang luar biasa. Kegelisahannya serta rasa penasarannya atas lenyapnya Pangeran Pati
membuat Ken Arok semakin mempercepat derap kuda putih itu. Dan tiba-tiba Ken Arok menarik kekang kendali kudanya. Serentak kuda itu pun berhenti. Ringkiknya membelah sepi malam. Ken Arok mempertajam pendengarannya, seolah mencari sesuatu dengan ketajaman telinganya. Oh, ada orang berkuda di belakang, dan orang berkuda itu ikut berhenti. Apa maunya? Ken Arok melepas dan membiarkan kudanya di bawah sebuah pohon yang rindang. Seolah kuda yang berwarna putih itu mengerti dengan bahasa manusia. Kuda yang bernama Tumang itu meringkik dan mengangguk-angguk ketika Ken Arok membusai-busai lehernya. Jika orang itu bermaksud baik kepadaku, ia tentu tidak perlu berhenti. Nampaknya ia memang ingin bermain petak umpet. Aku akan lihat siapa dia. Tumang, tunggulah aku di sini. Jangan pergi kemana-mana. Atau kalau kau mendengar suitanku, segera temui aku. Mengerti, Tumang? Gila, tidak ada orang. Tetapi aku yakin, tadi benar-benar ada orang berkuda jauh di belakangku. Aneh, kemana dia? Ken Arok memperhatikan suasana dengan seksama. Dia menggunakan ketajamannya bukan saja telinganya, tetapi juga ketajaman pangraitanya. Dengan ilmu yang aneh itulah Ken Arok menyapu kawasan di sekitarnya. Namun yang terdengar hanya suara binatang malam yang seperti memperoloknya. Gila, tidak ada siapapun di sekitar tempat ini. Lalu kemana orang berkuda yang mengikutiku tadi? Aneh, apa aku salah dengar? Tidak, aku tidak salah dengar. Aku yakin benar-benar ada orang yang sedang mengikutiku dengan berkuda. Tapi, kemana dia? Oh, barangkali yang aku dengar tadi sekedar pantulan dari kudaku sendiri yang menerpa dinding bukit dan kembali ke telingaku. Aku akan melanjutkan perjalanan. Kembali kuda putih itu berderap, namun belum terlampau lama Ken Arok memacu kudanya. Kembali Raja Singasari itu menarik kekang kendalinya, dan kuda putih itu kembali berhenti. Suara kuda itu terdengar lagi, sangat jauh di belakang. Aku yakin, itu bukan sekedar suara pantulan kudaku. Nampaknya ada orang yang dengan sengaja mengikuti aku dan tidak mau menampakkan diri. Apa maunya bermain petak umpet seperti ini? Apa yang harus aku lakukan? Kembali dan mencarinya. Nampaknya orang itu mempunyai kemampuan cukup tinggi. Terbukti ia mampu menyembunyikan diri dariku. Tumang, berlarilah terus Tumang. Jika beberapa lama kau berlari, kau boleh kembali lagi ke tempat ini. Ayo Tumang, kau mengerti dengan maksudku bukan? Pergilah, aku akan mencegat orang itu di tempat ini. Ayo pergi. Kuda tanpa penunggangnya itu kemudian berderap meninggalkan Ken Arok. Ken Arok berharap orang berkuda yang mengikutinya itu mengira dia melanjutkan perjalanan. Kuda bernama Tumang itu mengerti apa yang dikehendaki Ken Arok, maka dia sekedar berlari menjauhi tempat itu. Ken Arok memperhatikan suasana dengan seksama, namun betapa marahnya Ken Arok ketika perhitungannya ternyata meleset. Sial, sedang bermain petak umpet dengan sosok hantu aku ini. Ia tidak terkecoh. Bagaimana mungkin orang itu bisa mengetahui bahwa aku sedang mencegatnya di sini? Sial, keparat, akan aku cari dia. Aku harus berhasil mengetahui siapa yang berani-beraninya bermain-main dengan Ken Arok Raja Singasari. Sial, berdebat sial, sedang bermain-main dengan sejenis hantu aku ini. Sudah aku aduk, tapi tidak aku temukan siapapun di sini. Wah, persetan, untuk apa aku melayaninya? Sebaiknya aku melanjutkan perjalanan. Ken Arok bersiul nyaring, memanggil kudanya. Siulannya menggema memantul-mantul dinding perbukitan. Ken Arok harus menunggu beberapa saat lamanya dalam menunggu. Beberapa saat kemudian dari kejauhan terdengar kuda berderap kencang. Kuda putih, si Tumang telah kembali. Namun betapa terperanjatnya Ken Arok melihat kudanya membawa seorang penunggang.
Siapa kau Kisanak? Kau akan terkejut melihatku, Kenaro. Rupanya kau telah mengenalku. Dan nampaknya kau yang tadi mencoba mempermainkan aku. Buka topengmu. Aku tidak akan terkejut melihat wajahmu meski buruk seperti wajah hantu. Baiklah. Aku tidak keberatan. Nah, inilah aku. Lihat wajahku dengan seksama. Aku berharap semoga tidak copot jantungmu melihat wujudku, Kenaro. Tumenggung Murti Wandawa. Orang berjubah merah itu telah membuka topeng yang menutupi wajahnya. Ken Arok benar-benar tersentak kaget melihat wajah orang itu adalah wajah Tumenggung Murti Wandawa yang telah dibunuhnya di medan peperangan di Kediri. Ken Arok memperhatikan wujud orang itu dengan seksama, namun tetap saja wajah orang itu tidak berubah. Itulah wajah Tumenggung Murti Wandawa. Gila! Kenapa, Ken Arok? Aku tidak percaya. Kenapa? Kau tidak percaya bahwa aku adalah Sakya Murti yang mati bagaikan binatang yang menyerang hewan-hewan di Kediri. Kau telah membunuhku, Ken Arok. Kau memerintahkan segenap prajuritmu untuk mengeroyokku. Aku mati seperti matinya Jambu Mangli yang dijerembah sebagai gaman. Aku mati seperti Abimanyu yang dikeroyok Kurawa. Aku mati seperti Kumbakarna. Kau lupa, Ken Arok. Baik, kau memang telah mati. Kau sudah mati. Kau sekarang telah berada di dunia kematian. Lalu siapa kau? Aku hantunya. Jawaban orang berjubah merah namun berwajah Tumenggung Murti Wandawa itu terasa aneh di telinga Ken Arok. Namun justru karena itu Ken Arok terdiam. Ken Arok membutuhkan waktu beberapa saat untuk mencerna apa yang dikatakan orang berjubah merah itu. Kau hantu Tumenggung Murti Wandawa. Iya. Kau pikir aku percaya, Kisanak? Aku tahu kau berilmu tinggi. Rupanya kau mampu mengubah wajah seperti keinginanmu sendiri. Kau mampu mengubah wajahmu menjadi seperti Tumenggung Murti Wandawa yang sudah tidak ada itu. Akan tetapi di lain saat kau akan mengubah wajahmu mungkin seperti aku. Jujur, aku harus mengatakan kepadamu, Kisanak, kau mempunyai ilmu yang aneh dan luar biasa. Kau berbicara berputar-putar, Ken Arok. Aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Apa yang aku katakan sudah cukup jelas, Kisanak. Aku tidak merasa berbicara berbelit-belit. Aku adalah Sakya Murti. Aku adalah Tumenggung Murti Wandana. Dan aku merasa tidak betah di alam kematianku yang penasaran. Itulah sebabnya aku merasa perlu untuk bangkit kembali menemuimu. Menarik sekali. Sungguh menarik sekali aku bisa bertemu hantu. Baiklah, apapun yang kau katakan, apa maksudmu menghadangku di sini? Aku akan membunuhmu, Ken Arok. Oh, mengapa? Karena perlakuanmu atas Pangeran Pati Anusapati. Dada Ken Arok berdesir. Tiba-tiba Ken Arok merasa menemukan mata rantai yang hilang dari lenyapnya Pangeran Pati Anusapati. Ken Arok yakin bahwa orang yang mampu mengubah wajah dan sekarang berada di hadapannya itu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan di mana Anusapati berada. Menarik sekali Kisanak yang berwajah mirip Tumenggung Murti Wandawa. Apa yang kau ketahui tentang Pangeran Pati Anusapati itu? Seorang pangeran yang malang. Sejak ayahnya mempunyai istri kedua, nasib Pangeran Pati itu berada di dalam bahaya. Hal itu tentu tidak perlu terjadi seandainya Raja Singasari itu mampu menempatkan diri sebagai ayah yang baik. Apalagi yang kau ketahui, Kisanak? Sayang sekali, aku tidak senang melihat peristiwa semacam itu akan terjadi. Itulah sebabnya aku perlu menemuimu untuk mencegah jangan sampai hal itu terjadi. Mengapa kau sedemikian peduli dengan apa yang akan aku lakukan, Kisanak? Bukan hanya kau, Ken Arok. Rakyat biasa pun, jika aku mengetahui orang itu akan berbuat seperti itu, aku akan mencegahnya. Apalagi kau yang seorang raja, yang setiap tindak dan perbuatanmu akan menyentuh kehidupan orang banyak atau kehidupan segenap rakyatmu. Bukan main. Menarik sekali. Rupanya kau mengetahui apa yang sedang menimpa Singasari saat ini. Siapa sebenarnya kau? Jangan mencoba mengubah arah pembicaraan. Tidak. Aku tidak merasa mengubah arah pembicaraan. Apa yang kau sampaikan kepadaku sangat menarik perhatianku. Karena itu, aku justru ingin mengetahui siapa kau sebenarnya. Sudah aku katakan bahwa aku adalah Tumenggung Murti Wandawa. Aku bangkit kembali dari alam kematian karena tidak bisa membiarkan sepak terjangmu yang tidak benar itu. Tidak, Kisanak.
Kau pikir aku percaya dengan apa yang kau katakan itu? Kau percaya atau tidak, itu bukan urusanku. Aku adalah Tumenggung Murti Wandawa. Aku adalah Sakya Murti. Aku bukan yang lainnya. Dan kau adalah hantu. Iya, aku adalah hantu. Sayang sekali, aku tidak mau berurusan dengan hantu. Nah, turunlah dari kudaku. Aku akan melanjutkan perjalananku. Sayang sekali, Kenaro. Aku tidak akan turun sebelum kau berjanji untuk mengubah sikap dengan disaksikan oleh Yang Batara Agung. Kau tidak akan melanjutkan niatmu menyingkirkan Pangeran Pati Anusapati. Barulah aku akan pergi. Bagaimana kalau aku tidak mau? Maka aku akan memaksamu. Jangan kau merasa kau orang yang pilih tanding di dunia ini, Kenaro. Aku sanggup meremukkan tulang-tulangmu jika kau berani melawanku. Bagaikan terbakar wajah Ken Arok mendengar ucapan orang berjubah merah yang memiliki wajah seperti mendiang Sakya Murti itu. Namun meski dada Ken Arok serasa terbakar, Raja Singasari itu masih berusaha menahan diri. Kisanak yang menggunakan wajah Tumenggung Murti Wandawa, aku tidak keberatan berurusan denganmu. Asal kau tunjukkan jati dirimu yang sebenarnya. Bukan kau yang berhak menentukan atau mengatur, Kenaro. Tetapi aku, kau harus berjanji. Membuang borok-borok menjijikkan yang mengendap di dalam hatimu itu. Kau harus melakukan sebuah janji atau sumpah. Kau tidak akan mencelakakan Pangeran Pati Anusapati. Aku tidak suka kau atur-atur Kisanak. Anusapati itu anakku. Bagaimana mungkin aku akan mencelakakannya? Tidak ada yang bisa kau sembunyikan dariku, Kenaro. Percuma jika kau bermaksud berbohong atau mengarang cerita kepadaku. Aku tahu dengan sebenarnya latar belakang apa yang mendorongmu untuk menyingkirkan Anusapati dari kedudukannya. Siapapun mampu menyebut bahwa Anusapati itu adalah anak aku Tunggul Ametung. Dan perempuan bernama Ken Umang itu sedemikian tajamnya mencengkramkan pengaruhnya kepadamu. Ibu Anusapati telah menjadi istriku. Dengan sendirinya Anusapati menjadi anakku. Sebutan yang seharusnya memang demikian, Kenaro. Tetapi warna hatimu tidaklah sama dengan kata-kata manis yang kau obral melalui mulutmu. Aku tahu siapa kau, Kenaro. Otakmu selalu berputar dan berputar penuh dengan gagasan dan bahkan akal licik. Empukan ring mati di tanganmu. Siapa yang akan mengira kau sanggup melakukan hal itu kepada empukan ring? Siapa menyangka pula kau sanggup mengorbankan Kebo Ijo? Kau fitnah. Kebo Ijo sebagai sebuah cara untuk mendapatkan kekuasaan di Tungapel. Dan sekarang, apa lagi, Kenaro? Kau lupa bahwa Anusapati itu masih bayi. Masih bayi, Kenaro. Kau akan menyingkirkannya, berusaha membunuhnya dengan menggunakan racun yang kau kirimkan lewat emban? Atau kau pergunakan cara yang memalukan sekali itu? Kau bekerja sama dengan seorang dukun teluh. Dukun teluh. Keparat! Kau akan menyangkal apa yang aku uraikan itu. Kau memang terlampau banyak mengetahui Kisanak. Dan sayang sekali, aku tidak senang dengan adanya orang yang banyak mengetahui rahasia-rahasia. Oh iya? Lalu apa? Jangan salahkan aku. Atau jangan sesali nasibmu kalau kau terpaksa mati di tanganku. Ayo! Tunjukkan wujudmu yang sebenarnya sebelum mayatmu terkapar dan kemudian menjadi santapan serigala hutan. Baiklah, baiklah. Hop. Baiklah, Kenaro. Aku penuhi keinginanmu. Akan aku tunjukkan wajahku yang sebenarnya. Lihatlah dengan seksama. Inilah aku. Gila. Merah padam wajah Ken Arok yang merasa dipermainkan oleh orang yang berwajah Tumenggung Murti Wandawa itu. Karena demikian orang itu mengusap wajah, wujudnya telah berubah menjadi wujud Senopati Jombo Keling. Nah, inilah aku yang sebenarnya, Kenaro. Aku adalah bekas abdimu. Aku adalah bekas orang senopati yang baru saja kau copot jabatanku. Aku tahu pula, kau tentu memerintahkan kepada anakanmu untuk memburuku, untuk melenyapkanku. Tapi jangan berharap aku masih sudi menghormatimu, Kenaro. Karena aku sekarang bukan lagi bawahanmu. Parat! Jangan sekedar mengumpat. Kalau kau memang benar-benar marah,
Mari kita berkelahi. Kau rupanya bagian dari sekelompok orang yang berani berbuat kurang ajar dan tanpa pertimbangan. Kau tentu yang menjadi dalang penculikan Pangeran Pati Anusapati dari Singasari. Gila, mengapa kau justru menuduhku? Jangan membodohi aku. Ayo, katakan di mana Anusapati berada. Kau rupanya telah yakin bahwa aku yang menculik anakmu. Jangan membodohi aku. Aku tahu apa perananmu. Baiklah, aku memang tidak perlu ingkar bahwa aku memang yang mendalangi penculikan anakmu itu. Apa yang aku lakukan itu bukan bermaksud mencelakakan bayi itu, tapi justru untuk memberikan pengayoman kepadanya. Jika Pangeran Pati itu tetap berada di istana, maka setiap saat bahaya itu akan mengancamnya. Wah, keparat! Seharusnya kau berterima kasih kepadaku, Kenaro. Karena dengan apa yang telah aku lakukan itu, kau tidak perlu mengotori tanganmu dengan darah bayi yang tidak bersalah. Sadarlah, singa liar dari padang karautan. Kau akan menyandang sebuah dosa yang sangat besar dan tidak dimaafkan oleh Yang Batara Agung jika sampai terjadi kau bunuh bocah yang tidak bersalah itu. Cukup! Jangan sesorah, jangan banyak omong. Cepat katakan mana Anusapati. Ia harus kembali ke istana Singasari. Dan aku minta agar kau tunjukkan wujudmu yang sebenarnya. Sayang sekali, Kenaro. Anusapati tidak akan aku kembalikan ke Singasari sebelum aku mendapat jaminan atas keselamatannya. Keparat sial! Rupanya aku harus memaksamu. Aku telah siap, Kenaro. Ken Arok, manusia yang aneh itu perlahan mundur. Kedua giginya yang semula terkatup erat kemudian menyeringai. Tatapan matanya yang tajam luar biasa, seolah akan membakar orang yang mengubah wujud menjadi Jompok Keling itu. Orang berjubah merah itu melangkah mundur pula. Kaki kirinya yang berada di depan merendah. Sebuah gebrakan pertama telah terjadi. Ken Arok yang melayang cepat, tangannya menyambar wajah orang yang berwajah Jompok Keling itu. Namun orang berjubah merah itu merendah. Kedua tangannya yang menyilang menyongsong Ken Arok. Sebuah benturan dahsyat telah terjadi. Ken Arok melayang dan berjumpalitan di udara. Sedangkan orang berjubah merah itu berguling-guling, memanfaatkan dorongan dahsyat yang baru saja diterimanya. Mengerikan sekali, Kenaro. Jika sudah seperti itu, kau bukan lagi manusia, tapi benar-benar seperti seekor singa. Tetapi yang kau hadapi bukan seekor kancil, yang dengan mudah akan menjadi santapanmu. Terlambat bagimu untuk menyesali nasib. Malang karena berurusan dengan Ken Arok. Pertempuran yang terjadi itu berlangsung dengan tempo cepat dan meningkat merambah ke tataran kanuragan yang semakin tinggi. Jadilah pertempuran itu sebuah pertarungan yang tidak pernah dibayangkan oleh Ken Arok sendiri. Ken Arok yang selama ini merasa paling pilih tanding tanpa ada siapapun yang mampu mengimbanginya, menemukan kenyataan bahwa ternyata ada orang lain yang mampu menandinginya. Sementara itu, pada waktu yang bersamaan, ketika pertarungan itu sedang terjadi. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Aku melihat ada orang tadi berdiri di dinding. Lalu tiba-tiba saja orang itu lenyap. Kau merasa yakin? Iya, aku merasa yakin. Aku tidak berbohong. Orang itu mengenakan caping lebar. Mari kita cari. Dua orang prajurit yang menjadi bagian dari pasukan pengawal istana Singasari itu segera berlari-lari menuju ke arah di mana orang bercaping lebar itu semula menampakkan diri. Namun tidak ada. Jangan-jangan kau ngelindur. Ngelindur bagaimana? Aku yakin. Demi Tuhan, aku tidak berbohong. Aku melihat. Jangan pakai sumpah-sumpah. Tetapi aku betul-betul melihat. Ayo kita cari. Tidak ada jejak apapun. kedua prajurit itu segera merundukkan tombak masing-masing. Mereka menyibak dedaunan pertamanan. Mereka meneliti tempat di mana orang bercaping menampakkan diri dengan seksama. Namun seperti berburu hantu atau demit, mereka tidak menemukan apa-apa. Sebaiknya kita laporkan apa yang kau ketahui itu kepada Senopati Diposari. Ya, kita lapor saja. Namun rupanya bukan hanya prajurit itu saja yang melihat munculnya sosok bayangan orang bercaping. Kedua prajurit itu justru terkejut ketika prajurit lain telah melaporkan
melaporkan hal yang sama kepada Senopati Diposari. Jadi, kau juga melihat munculnya orang bercaping itu? Benar, Tuan. Saya melihat orang itu berdiri di atas dinding halaman istana. Tiba-tiba orang itu lenyap, tidak ada bekasnya. Baiklah, aku terima laporanmu. Kembalilah kau ke tugasmu. Tetapi Tuan, apakah ada prajurit lain yang memberikan kesaksian munculnya orang bercaping itu, Tuan? Iya, baru saja ada prajurit yang melaporkan soal itu kepadaku. Kembalilah kau ke tempatmu. Maka demikianlah, sebuah benda isyarat telah dipukul oleh seorang prajurit atas perintah Senopati Diposari. Suara benda itu menggema menggetarkan hingga sudut-sudut halaman, dan serentak para prajurit pengawal istana yang mengetahui makna suara benda itu segera menyebar. Para prajurit berlarian memeriksa segenap sudut istana. Siapa? Hamba Tuan Putri, hamba Diposari, mohon izin menghadap. Ada apa, Kakang Diposari? Hamba Tuan Putri, hamba bermaksud memberitahu bahwa baru saja muncul orang tidak dikenal, menutupi wajahnya dengan bercaping lebar, Tuan Putri. Orang itukah yang telah menculik anakku, Kakang? Orang itu datang lagi untuk membunuhku. Kita belum mengetahui apa maksudnya, Tuan Putri. Duduklah, aku akan berbicara sesuatu. Putri Kendedes yang terlihat sembab wajahnya duduk di sebuah dampar kecil. Senopati Diposari menyembah dan kemudian duduk bersila di atas hamparan babut permadani yang digelar di ruangan khusus Putri Kendedes itu. Diposari nampak gelisah. Apa yang akan dibicarakan oleh Kendedes dengan Senopati Diposari, dan apa maksud orang bercaping lebar yang berkeliaran di wilayah istana itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.